Silakan duduk di sebelah saya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan Maida ya, benar ya sendiri Iya. ya. Jadi maksud dan tujuan Mbak Maida diundang ke tempat saya adalah untuk melakukan yang namanya interview. Interview saya sebagai interviewer atau yang menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perilaku konsumtif, dan Mbak Maida adalah selaku sebagai interviewee yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya berikan ya. Boleh sabar? Iya. Masih sabar ya, oke. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Wildan Andara dari Institut Kesehatan Indonesia, program studi psikologi. Nah, jadi tujuan wawancara ini adalah salah satu syarat praktek wawancara observasi metode atau metode observasi dan wawancara. Dosennya itu ada Ibu Wirda Zahra selaku dosen. Sudah bisa dimengerti ya. Jadi nanti ketika wawancara saya harap agar Mbak Maida rileks dan juga menceritakan seada-adanya dan juga tanpa adanya paksaan ya. Iya, siap. Artinya benar-benar ya, oke. Nah sebelum itu kan tadi sudah saya bacakan ya bahwa Mbak Maida ini bersedia untuk mengikuti wawancara pada kali ini. Silakan ditandatangani terlebih dahulu informan konsen ini. Oke, baik. Jadi selama proses kita wawancara nggak apa-apa ya direkam ya, di depan ada kamera. Dan juga kami jamin data Mbak Maida tidak akan kami sebarluaskan. Data ini hanya untuk keperluan akademik, yaitu tugas dari metode observasi dan wawancara. Oh ya, sebelumnya di sini juga saya sebagai interviewer dan interviewee juga sudah melakukan sterilisasi ya. Artinya walaupun di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, itu tidak menghambat semangat kita untuk melakukan wawancara, praktek wawancara, dan juga sudah steril. Tadi Mbak Maida juga sudah mencuci tangan, saya juga sudah mencuci tangan. Kenapa tidak menggunakan masker? Karena nanti kalau menggunakan masker suaranya kurang jelas ya. Dan juga kita ada social distancing, ada jarak antara saya dan juga Mbak Maida. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah paham? Iya, paham. Oke, semangat sekali ya Mbak ya. Relax saja, jangan tegang. Boleh dulu ceritain kayak alumni dari mana, keseharian hari-harinya kayak gimana. Silakan. Ya, perkenalkan dulu kan, nama saya Maida Zahra Ulfia. Maida Zahra Ulfia. Oke. Iya. Saya dari Institut Kesehatan Indonesia semester 4. Terus saya alumni saya SMP SMA-nya itu di Pondok Pesantren Darul Falah. Darul Falah itu di mana ya? Di Serang, Banten. Di Serang, Banten. Oke. Iya. Terus keseharian saya cuman ini aja sih, cuman kuliah online aja. Kuliah online. Metodenya Di daring itu berarti dari aplikasi gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau saya mau nanya nih, tadi kan udah dijelasin tadi kuliahnya di pesantren Darul Falah, kemudian sampai dengan ke Institut Kesehatan Indonesia. Ada ceritanya nggak sih kenapa kan pesantren, kenapa milih ke psikologi loh, Institut Kesehatan Indonesia? Kan kontras banget tuh between si pesantren sama psikologi. Ya, secara jujur aja ya. Nah, saya emang tuh awalnya pengen di UIN Sarif. UIN, Universitas Hidayatullah Sarif. Nah, terus saya udah daftar ke sana, terus akhirnya nggak lulus kan. Akhirnya nggak lulus. Ya, terus tiba-tiba ada yang nawarin kalau di Institut Indonesia itu ada beasiswa. Nah, udah jadi saya tertarik juga sih di situ buat kayak pindah kayak dari pelajaran agama ke pelajaran yang baru gitu. Pelajaran agama ke tiba-tiba kayak filsafat gitu ya. Iya. Oke. Terus tadi kan udah dijelasin tuh ya. Kira-kira ada nggak sih perbedaan antara daerah tempat tinggal pesantren sama di kampus? Daerahnya ya paling bedanya itu kalau di sana itu kayak sosialisasi itu ya cuma di tempat itu aja, maksudnya orangnya Terbatas gitu ya. terbatas Hanya gitu di tempat aja. itu saja. Mm-mm. Kemudian kalau di kampus Kalau di kampus itu ya banyak gitu, jadi luas banget ya ternyata gitu, jadinya pertemanannya juga di mana aja juga. relasi sosialnya Iya. lebih luas. Tadi kan dari segi relasinya. Saya mau bertanya nih, gimana sih perbedaan sistem mengajar dari yang pesantren Darul Falah sampai ke Institut Kesehatan Indonesia? Pasti kan kontras banget ya. Iya, betul.
Boleh diceritakan? Kalau di pesantren itu ya kita diajarin gitu ya, jamu guru. Terus kalau lebih di sana tuh kayak lebih ke menghafal aja sih, Menghafal. terus kayak kalau setiap kali mau masuk itu kita harus menghafal pelajaran yang lalu kayak gitu, kayak misal yang lalu itu minggu kemarin pelajaran hadis gitu. Hadis. Terus jadi kita pas minggu depannya itu kita harus hafal hadis yang kemarin kita pelajari. Terus kalau untuk Al-Quran sendiri itu one day one surah atau one day one halaman atau one day one ayat? Ini sebenarnya tuh kalau di pesantren saya itu kalau soal Al-Quran itu nggak harus ditentuin hafal kayak gitu ya. Jadi kalau ada ininya kayak ekstrakurikuler gitu, kalau itu namanya tahfidz. Tahfiz. Nah Oke. kalau saya sendiri nggak ikut kan. Kenapa nggak ikut? Ya karena menurut saya itu kayak waktunya itu sempit banget loh, jadi menghafal Oke, pelajaran waktunya aja sempit. sudah Sudah susah gitu, memakan banyak waktu ya istilahnya. apalagi dengan menghafal Quran lagi. Tapi kalau syarat kita untuk lulus dari pesantren itu kita harus Harus hafal 30 juz. enggak, harus hafal Juz 30. ya 30 sama juz 1 Oke. itu harus. Kalau di kampus kan sangat berbeda nih. Boleh diceritain gimana sih sistem mengajarnya? Kalau di kampus itu bedanya itu jadi dosen itu cuman kayak cuman ngebimbing kita, jadi kita tuh kayak harus paham sendiri gitu aja. Harus paham sendiri, berarti guru hanya sebagai mediator, Iya. artinya yang mengawasi dan juga membimbing dalamnya jam pelajaran tersebut. Menarik sekali ya, bagaimana kisah dari sebelumnya dari pesantren sampai dengan ke Institut Pesantren Indonesia. Bisa diceritain, kira-kira kan tadi panjang banget. Ada nggak sih kesulitan yang dirasain buat adaptasi pertama kali datang ke institut? Kan biasanya anak pondok kan rame-rame, terus tiba-tiba ketemu teman baru, lingkungan baru, terus juga kampus baru. Ya kalau saya itu orangnya yang susah banget gitu ya untuk mengenal teman baru. Jadi waktu saya pertama masuk IKI itu jadi saya ditegur duluan gitu sama salah satu teman saya. Ditegur duluan sama salah Salah satu. satu teman saya. Nah udah saya kenal sama dia, terus dia kenalin saya ke teman-temannya dia. Dari situ saya mengenal semuanya jadinya. Jadi sekarang udah akrab ya? Iya, alhamdulillah. Kira-kira temennya banyak nggak di kampus? Banyak alhamdulillah. Dari satu di sana program studi ya? Iya. Atau memang hanya satu program studi atau banyak? Banyak ke semuanya juga kenal. Mereka semua pada welcome gitu. Iya. Ayo main sama gue gitu. Ya. Nah tadi kan sekarang usaha apa aja sih yang dilakuin biar Maida tuh dapat diterima dengan lingkungan gitu. Sama teman-temannya, sama dosennya, pasti kan butuh adaptasi. Ya kalau itu mah dengan sikap kitanya juga kan, sikap kitanya harus baik juga biar kita bisa diterima. Bener. Nah terus kayak tutur katanya juga harus Jaga. dijaga juga biar Setuju. pokoknya yang baik-baik deh, kita di hadapannya dia juga pasti kita juga bakal dipandang baik juga. Intinya harus berbuat baik, hablum minallah dan hablum minanas. Harus balance. Iya benar. Tadi kan, nah kita masuk ke ini nih sedikit lebih dalam ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kira-kira dalam sebulan sebelum era new normal dan sesudah era new normal, uang jajan saku Uang per bulan ya, kalau saya dikasih itu 1.500.000 sih per bulannya. 1.500.000 bulan. Oke, itu sebelum new normal. Iya. Terus kalau pas udah new normal ini, Metode daring. iya terus jadi kayak berkurang aja sih, karena kan juga orang tua terus kakak juga kan Itu terdampak, iya karena gajinya juga terpotong juga, gaji terpotong ya. jadi cuma 1 juta aja sih kalau pas udah pandemi ini. Hanya 1 juta saja. Kalau di pesantren dikasih uang saku, Dikasih. kasih juga berapa? Sama. Kalau di pesantren itu saya yang namanya di pesantren kan pasti jajanannya cuma kayak gitu Ya, di aja. kantin, ya. Nah terus jadi gajinya cuma nggak banyak sih, cuma 500.000 aja sebulan. 500.000 sebulan. Itu berarti ditransfer atau dititipin ke Jadi tuh kalau saya kan dijenguknya sebulan sekali, nah setiap sebulan sekali itu ya? langsung dikasih. Langsung dikasih. Nah, Iya. uangnya buat jajan, buat keperluan yang lain gitu Iya. ya.
berarti kan uangnya dikasih. Nah itu sepenuhnya emang dari orang tua, apa memang dari kakak atau dari saudara-saudara gitu, dan apa memang dari hasil sendiri gitu, kayak jualan gitu? Enggak, emang saya sebelumnya dari kakak aja sih. Dari kakak aja, Hmm, pure 1.500.000 dari kakak. iya. Ya. Menurut Mbak Maida nih, kan Mbak kan suka belanja ya pasti ya, namanya perempuan pasti saya tahu suka belanja. Tahu nggak sih apa belanja di online shop itu kayak gimana? Kalau belanja di online shop itu, kalau menurut saya itu kayak lebih praktis kayak gitu kan. Terus kayak jadi kita tuh hanya tunggu di rumah, terus barangnya nyampe. Praktis, tunggu di rumah, barang sampai, oke. Tapi kita juga harus berhati-hati juga kali ya dalam kayak memilih barangnya, itu tokonya bener-bener Aman, nggak atau enggak. terverifikasi nggak Iya, ya? kayak gitu aja sih. Tadi kan udah definisinya, terus pernah nggak sih belanja di online shop? Pernah. Pernah, sering, atau Pernah aja nih. Kalau sering kan itu tergantung, ini sering kan sering banget gitu, jadi nggak terlalu sering aja sih. awal mula kenal dari online shop itu gara-gara siapa sih? Awalnya itu kan di pondok ya, yang di pondok kan yang namanya Dari pondok, oke. ya, dari teman gitu. Saya juga dapatnya dari teman, jadi tahu dari mereka aja. Jadi tahu dari mereka. Nah, biasanya media platformnya itu menggunakan apa? Shopee kah, Lazada kah, atau memang yang lain? Shopee, Lazada, sama Shopee, Instagram aja gitu. Lazada sama Instagram. Lihat di Instagram ada iklan Shopee, menarik nih. Iya. Pencet download, beli gitu ya. Iya benar. Oke. Menurut Maida, Mbak Maida, tahu nggak sih artinya perilaku konsumtif? Kan tadi kita udah membahas dari segi online shopnya. Nah sekarang perilaku konsumtif kayak pemborosan gitu, menurut Maida gimana sih di pikiran Maida? Pemborosan itu ya sebenarnya nggak baik juga kali ya, karena kan Nggak baik, cuman membuang-buang duit aja. ya. Nah terus tapi ada baiknya juga, tapi karena kalau kita beli apa-apa tuh kalau sesuai kebutuhan ya itu baik, tapi kalau nggak sesuai kebutuhan ya berarti itu yang orang yang inilah. Berarti harus balance ya. Mm-mm. Terus menurut Maida, bagaimana sih seseorang dapat dikatakan dia itu bisa berperilaku konsumtif gitu loh? Kayak punya temen nggak, atau mungkin gue perilaku konsumtif nih, gue suka belanja, boleh diceritain? Menurut aku perilaku konsumtif itu kayak orang tuh hanya beli ini, tapi akhirnya terus nggak dipakai, terus nggak bermanfaat lagi gitu buat dianya, nantinya malah hambur-hambur aja. Belanja tapi nggak dipakai, Iya. itu yang namanya konsumtif. Nah Maida pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Pernah. Gimana sih cara nyikapin biar perilaku konsumtifnya itu nggak terlalu berlebihan, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini? Ya kita harus pikir 2 kali dulu, kayak Oke. kita pertimbangin lagi ini bakalan cocok gak sih di gue, terus bakalan kayak bakalan bermanfaat panjang gak nih buat gue, terus bakalan gue pakai terus gak gitu. Nanti dipikir dulu jangka panjangnya. Iya. Untuk apa digunakan dan bagaimana digunakan. Tadi kan udah mengerti ya. Berarti kan kita lanjut. Menurut Maida sendiri termasuk ke dalam orang yang berperilaku konsumtif gak? Kalau saya sendiri sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu aja, atau nggak terlalu banget nih? Nggak terlalu. Nggak terlalu berarti biasa ya? aja lah. Nggak terlalu ya berarti. Punya pengalaman nggak sih ketika berperilaku konsumtif gitu loh? Kan sering beli barang pasti wanita. Pernah. Boleh diceritain? Jadi tuh waktu itu aku kan kayak awalnya kan pengen beli sepatu doang nih, terus saya ngeliat aja tuh tasnya bagus nih, udah jadinya dibeli aja deh, jadi belinya tas sama sepatu kayak gitu. Pengen beli sepatu, Awalnya niatnya beli doang. sepatu, akhirnya scroll, akhirnya beli Yang lain juga. Beli yang lainnya apa tuh kalau Ya kayak kalau menurut saya bagus, tasnya bagus ya udah beli tas. Kalau ada yang bagus baju juga dibeli. cuci mata istilahnya. Terus menurut Maida, perilaku konsumtif itu dampak baiknya seperti apa dan dampak buruknya itu seperti apa, dan lebih ke condong kemana, dampak buruk kah atau memang dampak baik kah?
Kalau menurut saya sih lebih ke buruknya kali ya. Dampak buruknya kenapa tuh? Ya karena kan kalau apa sih? Kalau apa-apa dibeli doang nggak dipakai mau untuk apa gitu loh. Mubazir ya, Iya. kalau dalam pesantren mubazir, pemborosan. Oh. Dampak baiknya itu tadi memudahkan. Ya. Kayak ya kayak karena kebutuhan kita juga tuh, tapi kalau dilihat kita bagus bakal dipakai, tapi kalau enggak ya Oke. dia disimpan aja kali. Berarti lebih ke dampak buruknya ya. Nah kan suka hilaf tuh ya belanja tadi ya, kayak awalnya pengen beli sepatu, akhirnya sampai ke beli yang lainnya. Nah itu pernah nggak sih tujuannya berperilaku konsumtif itu kenapa? Tujuan tidak positif, tujuannya itu apa ya? Spontanitas kah atau kayak prinsipal pleasure, kesenangan kah? Kayaknya buat kayak kesenangan juga deh. Kepuasan ya? Iya, karena jadi kayak kena puas, jadi kalau udah puas, tapi kalau kadang tuh kalau kita ngerasa udah puas, jadi tuh barangnya itu kayak udah males kayak gitu. Jadi karena senang aja gitu ya, beli walaupun barangnya juga belum tentu dipakai gitu. Pakai. Media platformnya kan tadi Shopee udah disebutkan. Kenapa milih Shopee sih? Kan ada Lazada, atau memang karena iklannya menarik, atau karena memang banyak orang yang pakai, temen gua juga pakai gitu. Karena iya juga sih, karena banyak orang yang pakai kali Satu ya. karena banyak yang pakai. Terus karena menurut aku tuh di Shopee itu kayak lebih mudah gitu loh. Lebih memudahkan, Bisa bayar di tempat juga bisa kan. bayar di tempat tanpa harus datang jauh-jauh, Oh. apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, dalam sebulan deh, berapa kali bisa belanja di Shopee atau di online shop yang lainnya? Untuk bulan ini, Ya untuk bulan ini, sekarang bulan Juli ya. Untuk bulan Juli kalau sampai akhir ini saya beli itu 4 barang kayak. 4 barang. Apa aja tuh 4 barang? Saya waktu itu beli jaket. Jaket apa tuh? Ini jaket ini. Oh jaket ini. Iya. Oke, jaket itu terus Terus sama yang kedua sepatu. Iya, sama make up. Sepatu Lexus biasa. Yang ketiga Yang ketiga itu sama kayak barang make up gitu, kayak kecantikan. makeup kecantikan, foundation atau lip balm, lip trim, Lipstick. lipstick aja. Terus sama itu sabun buat kayak mutihin aja gitu. Sabun buat mutihin. Mereknya Zuki. sabun Zuki. Iya. Itu kapan belinya? Paling terakhir Yang terakhir saya beli itu sabun Zuki. sabun Zuki kapan? 3 hari yang lalu kayaknya. Sabun Zuki beli 3 hari yang lalu. Iya. Nah sebelum beli itu kan pakai uang ya? Iya. Pakai uang. Pernah nggak sih kepikiran kayak pertimbangan sebelum beli produk, beli jangan gak ya, ini sesuai nggak ya? Iya, itu saya pas beli sabun Zuki itu awalnya pengen beli, kan karena ngeliat di iklan ya, karena tertarik juga, kayaknya ini bakal berhasil deh di gue nya gitu. Terus kan pertimbangan lagi tuh, terus nanya kan ke teman kan. Nanya ke teman, oke. Ya, terus ini bagus nggak sih menurut lu kayak gitu. Ya udah katanya, ya udah kalau kayaknya bagus ya, jadi beli aja. Jadi harus nanya lagi kayak gitu sih ke teman. Berarti karena konformitas ya, ikut Iya. ikutan. Tapi awalnya aku ngeliat dari iklan-iklan. Awalnya lihat iklan, kemudian tertarik sampai akhirnya making decision untuk membeli barang tersebut. Iya. Tadi kan udah membeli. Nah, beli itu pakai uang. Iya. Uang dari mana sih kalau boleh tahu untuk membeli produk-produk tersebut? Uang dari yang uang bulanan itu aja, pakai uang sendiri. Uang bulanan, uang sendiri. 1.500.000 buat online shop berapa kira-kira? Ngehabisin duitnya itu ya. Iya. Nah, Aku selama sebulan yang aku beli itu ya, sebulan yaitu aku sampai minimal ya 700-an deh. 700.000 sebulan. Berarti hampir 50% uang bulanan Benar. di saat masa pandemi digunakan untuk online shop. Oke, menarik sekali. Apabila kan tadi kan pengen banget nih beli barang, tapi Maida itu sama sekali nggak punya uang. Nah, Maida tuh harus kayak gimana sih biar dapat barang tersebut? Kalau saya lagi pengen banget sih ya. Iya, lagi pengen banget Kalau ya. lagi butuhin banget terus waktunya mepet, misalnya harus banget gitu, nggak harus nunggu dari uang sendiri. Ya saya bakal minta gitu ke orang tua
minta lagi ke orang tua. Oke. Tapi kalau yang lagi nggak dibutuhin banget terus dengan waktu yang pendek gitu ya harus nunggu uang bulanan itu Nunggu uang bulanan. ya. Kemudian menurut Mbak Maida pribadi itu bagaimana sih? Kan tadi kan pengen beli barang tapi nggak sampai, yang perasaannya tuh gimana? Kalau saya sih tipe orang yang biasa aja gitu ya, tapi kalau lagi dibutuhin banget mah ya ngerasa kayak ih nyesel banget nggak nyisain uang kayak gitu. Kesel banget nih, uangnya udah habis padahal belum bisa beli barang. Barang yang aku pengen Pas sudah kebeli perasaannya tuh gimana? ya pasti seneng banget lah, soalnya kan apa yang kita harapkan itu terwujud gitu. Istilahnya goalsnya tercapai. Iya. Oke. Terus kan tadi udah goalsnya sampai tercapai, sampai ini tadi kan udah pengen barang namun nggak beli, sampai akhirnya kayak kesel, sampai akhirnya senang ketika bisa beli barang tersebut. Pernah nggak sih ngerasain kecewa ketika berbelanja, udah senang banget nih gue pengen barang itu tapi harganya mahal, tapi tiba-tiba kayak kecewa gitu? Pernah nggak? Pernah. Bisa diceritain? Saya waktu itu pernah beli sepatu. Nah, sepatu saya tuh ngeliat di saya ngeliat dari ininya udah ini banget gitu, udah bagus banget. Udah bagus banget. Nah, Oke. terus harganya juga udah lumayan ini banget sih, lumayan mahal gitu ya. Lumayan mahal. Sepatunya merek apa kalau boleh Waktu tahu? itu saya pengen beli yang Adidas. Adidas. Iya. Adidas. Karena apa sih? Atas dasar apa beli Adidas? Apa karena memang mereknya ternama? Oh, Adidas nih. Gua kalau pakai ini gue pride banget, bangga banget. Atau memang ya ini bagus, desainnya itu looks nice. Ya karena apa sih? Karena bagus aja. Atau memang karena temen aku pakai nih Adidas. Enggak sih, karena aku lebih kayak yang aku suka, yang aku pengenin, harapin gitulah. Apa memang iklannya menarik? Enggak, Enggak karena juga ya? itu Karena aja. memang bagus, aku suka gitu ya. Terus pernah nggak sih beli produk online shop yang memang tadinya nggak pengen beli sama sekali? Pernah, Produk apa? kayak waktu itu aku pengen beli masker. Masker. Nah terus Pas awalnya kapan? pas kemarin itu. Kemarin. Pas COVID. Iya, pas bareng. Itu kan lagi langka banget, pasti harganya mahal. Iya. Nah terus aku waktu itu pengen, nah itu karena itu bagus banget ya, maskernya bagus. Jadi kayak pengen beli aja nih, karena kan lihatnya bagus, padahal aku udah punya gitu. Bagus. Itu karena memang maskernya bagus atau memang fungsional atau estetik atau memang dua-duanya? Karena dari ininya aja sih, dari kelihatan kitanya bagus. Estetik Iya. ya, hanya nilai estetik. Kalau untuk fungsional nyaman kah atau memang Ya pasti semuanya juga sama aja lah maskernya. sama aja ya istilahnya? Berarti estetik. Range harganya berapa tuh? Itu aku beli yang harganya, ya kan berapa ya, 40 ribuan lah. 40.000 untuk satu masker kainnya. Iya. Terus kan tadi, nah pernah nggak sih ngeliat iklan gitu kayak lebih banyak di Shopee atau memang di media sosial atau memang kayak di media cetak atau di televisi mungkin? Aku lebih sering lihat itu di ini aja sih, di apa sih, sosmed. Di sosmed. Sosmed Ya di apa sih, di Instagram. Instagram paling sering muncul di beranda atau memang Di beranda juga. di beranda ya, suka ada iklan kan dia ya? Iya. Iklan apa sih biasanya yang Mbak Ida sering banget lihat sampai bikin tertarik nih gitu? Baju, terus sama itu yang sabun Sugi itu paling banyak banget menurut aku. Sabun Zuki. Iya. Sabun Zuki buat tangan. Tangan, buat mutihin tangan. Itu karena memang kemasannya bagus, iklannya menarik, atau memang karena bintang iklannya cakep nih? Karena pas lagi ditunjukin sama dia di iklannya itu, Pas iklannya dipakai. iya terbukti banget gitu loh, jadinya sama aku juga tertarik. Berarti karena testimoni iklan dia pakai putih, terus kira-kira aku kalau pakai ini putih nih Iya, gitu ya. cocok gitu. Karena atas dasar itu ya. Iya. Berarti iklan tersebut yang tadinya hitam misalnya terus pakai produk tersebut jadi putih, itu mempengaruhi Maida buat beli ya? Iya, betul sekali. Dari scroll sosmed di Instagram sampai dengan melihat iklan, kira-kira itu mempengaruhi Maida nggak sih buat
beli produk dan produk apa gitu? Iya bisa kalau menurut akunya bagus ya. Tapi lebih sering tuh aku melihatnya kayak baju, lebih tertarik ke baju kalau di Instagram, iklan Instagram itu. Baju itu baju apa? Baju kayak baju muslimah kayak gitu aja sih, karena Baju aku muslimah. pakai bajunya kayak gitu. Pernah nggak sih ngelihat temen pakai baju baru terus nanya, lu beli di mana? Kok bagus? Aku pengen beli dong gitu. Iya pernah. Boleh diceritain gitu? Iya waktu itu aku pernah kayak ngeliat teman aku ya di pondok. Teman pondok tapi udah pas lulus gitu ya. Temen pondok pas Iya. lulus berarti udah Udah 3 years ago ya. Terus aku ngeliat dia nih bajunya bagus, terus kata aku lu beli di mana sih kayak gitu. Terus kayak, dia ngasih tahu kan Instagramnya, oh beli di sini. Ya udah aku langsung pengen aja gitu karena dilihat orang tuh bagus. Karena dilihat orang itu bagus, akhirnya beli. Terus pernah nggak sih, kan tadi ada temen yang memang pakai pakaian baru terus Maida sampai pengen beli gitu, terus Maida ada nggak sih teman yang nyari, Mai, lo mending beli ini deh, ini kayaknya cocok buat lo. Pernah sih. Pernah? Pernah. Kapan tuh kerja? Ya waktu lagi kayak kumpul-kumpul sama teman pondok ya. Waktu Sama itu, teman pondok. waktu itu kan ada kayak gamis gitu ya. Kampung Gamis. Nah terus dia nawarin aku, katanya gini, ini kayaknya bagus nih buat lo. Terus kataku, iya sih, oh iya bagus nih, kayaknya cocok ya buat gua. Udah mah dari ukuran bajunya juga pas kayak di aku kayak gitu. Ya udah jadi pengen deh. Dari ukuran bagus, bajunya pas, sampai dengan kepengen. Kalau ini pernah nggak lihat iklan? Pernah lihat iklan yang menarik tapi produknya biasa aja, atau iklannya biasa aja nih tapi emang produknya itu bagus, lebih pilih yang mana gitu? Lebih iklannya yang ini ya, yang biasa aja tapi produknya yang bagus. Iklannya biasa aja tapi produknya bagus. Kan tadi kan beli sabun Zuki karena iklannya itu wah iya. Iya, tapi kan karena apa ya? Ya karena ngeliatnya gitu. Berarti Tapi nggak tahu itu manfaatnya bakalan. iklan tersebut berhasil mempengaruhi Maida untuk membeli ya. Boleh diceritain dong, kenapa masuk psikologi? Kalau menurut aku ya, psikologi itu ya, kan karena aku tuh pengen kayak, kan dulunya aku pesantren pengen beda gitu dari pelajaran yang lalu. Pesantren itu pelajarannya apa aja? Ya kayak bahasa Arab aja gitu sih. Bahasa Arab ya dominan ya. Ya terus pengen ke psikologi aja gitu karena kayak tertarik dari pelajaran kayak, soalnya kan psikologi itu belajar tentang jiwa ya. Oh, jiwa. Tentang jiwa. Nah itu kayaknya baik juga deh untuk aku karena buat ngerubah aku juga kayaknya. Karena kan aku tuh tipe orang yang malu-malu gitu, kayak ketemu orang baru gitu malu banget gitu. Jadi ya kayaknya itu bisa ngelatih aku juga nih kalau di situ. Terus bisa ngebantu orang banyak juga kalau belajar psikologi. Sangat menarik sekali ya. Sebelumnya itu udah pernah searching tentang psikologi di media sosial atau memang belum sama sekali gitu? Jujur waktu sebelum masuk itu aku Sebelum masuk, oke. sebelum masuk itu aku nggak tahu ya psikologi itu seperti apa. Iya. Nah pas udah masuk tuh ya, terus kayak oh ternyata psikologi itu belajar kayak gini, yaudah Jadi tertarik. Kayak tertarik gitu ya. Nah, Kalau untuk di pesantren, di mana tadi? Darul Falah ya, Darul Falah. Atau mungkin di kampus deh, ikut organisasi apa? kalau dulu sih kalau di apa sih di pesantren itu cuman kayak kepengurusan aja. Kepengurusan aja. Ya, Kepengurusan apa tuh? pondok. Kepengurusan pondok. Cuman kepengurusan. Anggota atau ketua? Aku jadi bagian kesenian. Bagian kesenian, berarti yang mengatur kalau ada acara Maida, Iya, betul. tugasnya ngedekor, ngebuat rundown gitu Iya ya. benar. Terus kalau di kampus aku ikutan organisasi LDK. Kalau bikin itu apa? LDK itu lembaga dakwah kampus. Lembaga dakwah kampus. Berarti kan itu yang Islam ya. Iya. Kalau ada event, misalkan ada event, pernah nggak sih ada event bikin event? Pernah. Pernah. Event apa tuh? Waktu itu acara maulid. Cara dapetin dananya jualan kah atau Kalau ramen kah? ya kalau waktu di pondok ya. Waktu di pondok? Waktu di pondok itu pengen ngaca acara maulid juga tuh ya. Maulid terus kita kan kayak kekurangan dana gitu ya. Nah terus jadi tuh anak kesenian itu kayak berinisiatif buat kayak bikin
kerajinan tangan kayak membuat bros, Membuat bros, terus kayak bikin sarung buat pulpen gitu. sarung buat pulpen, oke. Nah, terus nanti kita jualnya ke santri-santri. Jadi uang itu ya buat tambah-tambahan maulid. Jualan santri. Kalau bros nih harganya berapa tuh? Kalau di Pondok sih waktu itu beras cuman harganya ya nggak mahal sih, cuma 8.000 aja. Cara penjualannya gimana? Kita kayak Online shop? Enggak. enggak lah. Kita keliling ke setiap kamar sih, ke setiap kamar anggota. Ke setiap kamar ditawarin, mau bros nggak? Iya. Selain bros, harganya berapa? Kalau tempat pulpen kayak gitu sih harganya 10 ribuan aja kayaknya. Oke. Harganya 10 ribuan, oke. Selain bros, Terus waktu itu kita bikin ini juga sih kayak sendal dipakein panel gitu. sendal dibaluti dengan kain Panel. Oh, itu sangat menarik sekali. Iya benar. Harganya Kalau itu waktu itu kita ngejual cuma 35 aja. 35 aja. Pernah nggak sih Maida ngerasain kayak metode daring ini menurut Maida itu sudah efektif atau belum? Enggak efektif banget. Boleh ceritain kenapa nggak efektifnya? Iya karena kan itu juga apa ya, yang namanya manusia ya pasti rasa malas itu ada ya. Rasa malas itu ada. Kan misalnya dosen tuh ngasih kayak voice note gitu ya, First note, oke. pasti kita dikira tuh ih males banget kayak gitu buat bukanya. Males buat buka. Biasanya paling sering pakai media pembelajarannya itu apa? Google Meet kah, Google Zoom kah, atau WhatsApp group kah? Yang lebih sering itu ya Google Meet sama WhatsApp group aja. Google Meet sama WhatsApp group paling sering ya. Iya. Kalau untuk ujiannya sama ya. Mungkin wah nggak kerasa banget kita udah di akhir acara ya. Gimana kesehariannya lancar kan? Iya aja. Jadi walaupun metode daring digunakan itu mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Mbak Maida untuk tetap belajar dan mengupdate ilmunya tentu saja, dan juga semoga kuliahnya lancar, Amin. sehat selalu, dan juga apa yang diinginkan tercapai. Dan juga saya mengingatkan ke Mbak Ida untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang udah diberikan sama pemerintah. Dan pastinya agar apa, untuk bersama-sama kita cegah nih penyebaran atau virus COVID-19 gitu, dengan cara mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menggunakan masker selalu ya. Menggunakan masker, kemudian jangan lupa jaga jarak. Ya pasti. Senyum, sapa, salam, dan jaga jarak. Jangan lupa. Terima kasih Mbak Maida atas waktunya dan kerja bersamanya. Iya sama-sama. Hati-hati di jalan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi